Yang Allah bekalkan kepada Nabi adalah lapang dada. Lapang dada itu maksudnya apa? Allah juga tidak membekali Nabi dengan rumah mewah. Allah juga tidak membekali Nabi dengan harta yang banyak. Enggak. Nabi hidup di kota Mekah dengan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Cara Allah membuat Nabi bahagia hanya hatinya yang Allah jaga, yaitu dengan cara Allah melapangkan dada Nabi. Alam nashrah laka sodrok. Bukankah aku telah lapangkan dadamu Muhammad? Masya Allah. Jadi yang Allah bekalkan kepada Nabi adalah lapang dada. Lapang dada itu maksudnya apa? Ya hati. Lapang hati, hatinya luas. Itu yang Allah berikan kepada Nabi. Allah tidak membekali Nabi dengan istana yang megah. Allah juga tidak membekali Nabi dengan rumah mewah. Allah juga tidak membekali Nabi dengan harta yang banyak. Enggak. Nabi hidup di kota Mekah dengan keluarga yang sangat sederhana. Belum lahir, sang ayah meninggal dunia. Allah mengambilnya. Baru umur 6 tahun, sang ibu diambilnya oleh Allah, sehingga Nabi menjadi yatim piatu waktu masih kecil. Nabi diasuh oleh sang kakek namanya Abdul Muttalib. Ketika bersama kakek ini, kakek sebagai bangsawan kota Mekah, sangat terhormat. Nabi belajar bersama kakeknya ini bagaimana cara hidup para bangsawan itu. Bagaimana cara hidup orang-orang terhormat itu. Lalu sang kakek meninggal dunia. Nabi pindah diasuh oleh sang paman Abu Thalib. Selama bersama sang paman, Nabi diajarin cara menjadi pegawai di kota Mekah. Nabi mengembala kambing, mengambil upah mengembala kambing. Itu cara Nabi hidup. Allah tidak langsung bim salabim, Allah mewahkan rumahnya, Allah mudahkan segala urusannya. Allah tampilkan Nabi sebagai sosok manusia yang bertahap dalam hidupnya, supaya tertempa hatinya. Jadi hidup Nabi seperti itu. Lalu Allah pertegas bahwa aku hanya membekali kamu satu Muhammad, yaitu lapang dada, keluasan hati. Alam nashrah laka sodrok. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surah khusus namanya surah Asy-Syarah. Masya Allah, sahabatku rahimakumullah. Nabi bahagia. Nabi tidak pernah terpesona dengan kemegahan. Sekalipun setelah itu Nabi dilamar oleh Khadijah radhiyallahu anha, ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan dari situ Nabi mengalami kehidupan yang berbeda. Karena ibunda Khadijah seorang bangsawan terhormat di kota Mekah, terpandang dan kaya raya, maka Nabi mengalami semua proses itu. Tidak terlena dengan kekayaan, tidak minder dengan kemiskinan, dan Nabi tampil dengan penuh wibawa sebagai seorang pribadi yang luar biasa. Hanya satu bekal, yaitu hati. Nah, inilah hati yang kita miliki. Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini 3 ulama besar yang paling pakar dalam masalah hati. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mumpuni dan paling berhak untuk berbicara hati. Mereka semua sepakat bahwa hati ini terbagi 3. Pertama adalah qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat adalah huwallazi ya'rif rabbah wa ya'rif wajibati wa yu'addiha bitamamiha. Dialah hati yang kenal Allah sebagai sang pencipta, kenal kewajibannya, apa yang harus dilakukan kepada Allah sebagai sang pencipta, dan dia berhasil melaksanakannya dengan sempurna, dengan maksimal. Hadza huwa qalbun salim. Ini hati yang sehat. Mohon diingat cirinya: kenal Allah, tahu kewajibannya kepada Allah, dan bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban tersebut. Ini hati sehat.
Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Tadi qalbun salim. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini kebalikannya dari yang tadi definisikan. La ya'rif rabbah, tidak kenal siapa Tuhannya. Wala ya'rif faraidah, dan tidak kenal apa kewajiban kepada Tuhannya. Wa yashtagil bil ma'asi, sibuk dengan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.